Mari bersatu dalam doa Unity in Prayer setiap hari jam 8 malam. Persembahan persepuluhan dapat dikirimkan melalui Bank BCA atas nama Yeni Dianawati di 4660012-236. Persembahan diakonia dapat dikirimkan melalui Bank BCA atas nama Suryani di 4811242-084. Bapak Ibu Saudara juga dapat menghubungi Office the Pastor bagi yang membutuhkan pelayanan doa atau lain sebagainya di 0878 8377 1100. Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab, tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah.
Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi, bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang Dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologia kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
He does nothing say, oh Lord. Yes. Kami berikan sorak-sorai bagi Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Come on! Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Oh, I wanna wish you. Hey, yeah. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Come on. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Oh, 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 Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Yeah. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Lagi, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Hey, yeah, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Sorakan haleluya. Thank you Lord. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah Tuhan dalam hidup kami.
terima kasih kalau di tahun ini kami boleh menikmati Natal bersama keluarga kami. Tuhan, kami percaya semata-mata hanya karena Tuhan. Dan saat ini Tuhan, satu yang kami minta, Tuhan, mari penuhi kami lebih lagi dengan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Itu yang kami minta, itu yang kami rindukan, itu yang kami perlukan dalam hidup kami. Dan bawa kami lebih dalam lagi menikmati kasih. Bawa kami Tuhan menikmati hadirat-Mu. Kami rindu berjumpa denganmu. Kami rindu
setiap kami dalam hadirat-Mu. Dekap setiap kami dalam kasih-Mu Tuhan. Sebab kami percaya sesuatu terjadi dalam hadirat Tuhan. Kami mengalami pemulihan. Kami mengalami kesembuhan. Kami mengalami kelepasan. Kami percaya waktu kami buka hati dan kami berkata, kami perlu hadirat Tuhan. Sesuatu terjadi. Come Holy Spirit Lord God. Come Holy Spirit. Oh, we need you more. Come Holy Spirit. Buka suaramu, saudara, buka hatimu di hadapan Tuhan saat ini. Mari pribadi lepas pribadi, mari berkata-kata, berbicara sama Tuhan. Bapa ada di tempat ini, Bapa rindu kepadamu, Bapa merindukanmu. Oh, come Holy Spirit Lord. Oh, come Holy Spirit. Oh, come Holy Spirit. Oh, come Holy Spirit. Oh, come Holy Spirit. Here I love us.
Waktu kami menyembah Tuhan, waktu kami berkata kami bersyukur akan segala keadaan kami, Tuhan kami tahu Tuhan ada buat kami. Kami mau katakan pagi hari ini, Roh Kudus, kuatkan setiap kami. Presence, Lord. Biar Tuhan hari-hari ini akan sampai ke depan, bawa setiap kami untuk kami terus melihat Tuhan. Bawa setiap kami agar mata kami terus tertuju kepadamu, ya Allah, Bapa. Tuhan, kami tahu ada pergumulan dalam hidup kami, ada proses yang harus kami hadapi, tapi satu yang kami percaya, kami kuat karena Tuhan. God, come on. Kami kuat karena ada Tuhan dalam hidup kami. Oh Jesus Lord, oh Jesus Lord, oh Jesus Lord, oh Jesus Lord. Pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami berkata, ini hidup kami. Kami berkata, Tuhan, kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pagi hari ini berbicara buat kami, Tuhan, pribadi lepas pribadi. God, kami tahu Tuhan rindu sama kami. Tuhan, kami buka hati kami lebih lagi, Roh Kudus. Firman-Mu menguatkan kami dan mengubahkan hidup kami. Thank you, Jesus, Lord. We thank you, Lord God. We thank you, Holy Spirit. Terima kasih, Roh Kudus. Terima kasih. Dan kami siap dengar-dengaran akan Engkau, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan, amin, 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 haleluya. Shalom Renewal Community Church, kita ketemu lagi di ibadah online kita tanggal 27 Desember 2020. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Natal bagi Bapak Ibu semua, dan kita pun patut bersyukur bahwa kita masih bisa melewati bahkan merayakan Natal walaupun dalam masa pandemik seperti kayak gini. Saya berharap semua keadaan Bapak Ibu semua dalam keadaan baik-baik saja, masih penjagaan sempurna daripada Allah Bapa sendiri dan penyertaan sempurna daripada Roh Kudus sendiri. Sebelum kita masuk firman, kita mau berdoa dulu yuk. Kami bersyukur buat kesempatan kali ini. Terima kasih Bapa, Engkau menjaga memimpin kami. Dan terpenting bahwa Engkau lahir bagi setiap kami, menandakan bahwa Engkau mengasihi setiap kami, Engkau menjaga setiap kami, dan kami bersyukur akan hal itu Tuhan. Kalau sebentar kami akan belajar sedikit dari firman Tuhan, Tuhan yang memberkati hamba-Mu, Tuhan juga memberkati setiap mereka yang mendengarkan ibadah online dari Renewal Community Church ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu sanggup mengubahkan kami. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Kami percaya bahwa firman Tuhan itu adalah kehidupan itu sendiri, bahwa itu adalah kebenaran yang mengubahkan kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Mari semua percaya kita katakan amin. Nah Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita yuk di Yesaya 7.
Yesaya 7 ayat 10-14. Nah, kalau Bapak Ibu suka dengan tema khotbah ini saya akan mengambil dari perayaan Natal yang biasa kita setiap tahun kita rayakan, yaitu adalah Immanuel, artinya adalah Allah beserta dengan kita. Nah, Bapak Ibu, Immanuel pertama kali itu dicatat adalah di kitab Yesaya, dan kita akan coba belajar, kita akan coba buka Yesaya 7 ayat 10-14. Yesaya 7 ayat 10-14 berkata demikian. Tuhan melanjutkannya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, Bapak Ibu, inilah pertama kali kata Immanuel yang artinya adalah Allah beserta dengan kita dinyatakan, diperkenalkan. Nah, kalau boleh saya jelaskan kepada Bapak Ibu semua, waktu itu dalam versi zaman Ahaz merupakan raja dari Yehuda keturunan Daud. Nah, kalau Bapak Ibu baca dari Yesaya 1, di situ akan membahas mengenai bagaimana Ahaz sangat kebingungan, Ahaz sangat ketakutan, Ahaz sangat gentar. Bahkan firman Tuhan itu berkata seperti pohon tinggi yang dihembus dengan angin. Dia sangat ketakutan. Kenapa dia ketakutan? Karena ada dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Aram, ingin menyerang kerajaan Yehuda. Dan di situ Ahaz sangat takut sekali, bingung, tapi sangat luar biasa sekali. Ada seorang Nabi Yesaya dan menyatakan, yang memberikan suatu penghiburan melalui firman Tuhan sendiri, yang berkata kepada Ahaz bahwa engkau jangan takut, engkau jangan gentar akan ini, bahwa Tuhan yang akan berperang kepadamu. Itulah yang dinyatakan firman Tuhan kepada Ahaz. Nah, salah satunya yang cukup menarik yang perlu saya ajarkan kepada Bapak Ibu semua, bahwa pernyataan akan adanya seorang perempuan muda yang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamakan dia sebagai Immanuel. Dan ini adalah pada zaman saat itu, pada zaman Ahaz. Dan kalau kita baca, mungkin kalau kita zaman sekarang, zaman perjanjian baru, atau mungkin zaman kasih karunia dalam Kristus Yesus, mungkin kita akan tahu bahwa ini akan merujuk, bahwa ayat ini akan merujuk kepada Yesus Kristus, anak Allah, ya kan? Tapi zaman Ahaz itu belum ada, ya kan? Bahkan belum tahu, itu mungkin beratus-ratus tahun sebelum Tuhan Yesus hadir. Tapi firman ini sudah dinyatakan. Saya berpikir ya Bapak Ibu ya, dalam keadaan sangat tertekan, keadaan sangat ketakutan, mungkin pada saat kita awal-awal pandemik ya, sangat-sangat ketakutan, sangat-sangat kebingungan seperti Ahaz gitu kan. Dan tiba-tiba ada pernyataan Tuhan bahwa seorang perempuan akan melahirkan dan akan melahirkan anak laki-laki dan akan dinamakan Immanuel. Kalau saya sebagai raja, sebagai Ahaz, mungkin yang saya lakukan adalah saya akan mencari di seluruh kerajaan Yehuda, adakah seorang perempuan yang melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan Immanuel. Karena apa? Immanuel yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya melalui firman Tuhan, ini seperti suatu pengharapan penyelamatan bagi bangsa Yehuda pada saat itu. Tetapi Ahaz tidak melakukan itu, ya kan? Dan saya belajar Bapak Ibu bahwa ada satu hal penting, bahwa janji yang Tuhan nyatakan kepada kehidupan kita, ya, itu sangat penting sekali. Bahkan kita sering minta tanda kan sama Tuhan. Kalau kita berdoa minta sesuatu, kita dalam pergumulan sesuatu, kita minta tanda sama Tuhan. Tapi Tuhan sudah memberikan pernyataan bahwa seperti Ahaz, bahwa kerajaanmu tidak akan jatuh, ya kan? Tapi kita tetap minta tanda, ya kan? Dan sini saya ingin menyatakan bahwa tanda atau bukti yang kita minta, yang Tuhan nyatakan, itu tidak sepenting dengan janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya kan? Bahwa yang terpenting bahwa Immanuel, perkataan itu adalah Allah beserta dengan kita, Allah beserta denganmu, hai Ahaz. Itu menyatakan bahwa Tuhan ada bersama denganmu.
Kamu tidak perlu repot, kamu tidak perlu takut, kamu tidak perlu bahkan untuk mencari, bahwa yang perlu kamu tahu bahwa Allah beserta denganmu. Itulah yang firman Tuhan nyatakan, sehingga untuk bisa membangkitkan pengharapan dalam kehidupan Ahas. Nah, Bapak Ibu, nah ini kan zaman Ahas, zaman kerajaan Yehuda ya kan. Nah, mungkin dalam kita fast forward, kita maju ke depan dalam perjanjian baru, di Matius pun berkata sama seperti kayak gini, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dalam bahasa Inggris di terjemahan The Passion Translation, dia bahwa terjemahannya dalam bahasa Indonesia berkata bahwa Allah berdiam ada di antara manusia, bahwa Yesus yang adalah anak Allah emang benar, dia hadir, dia ada dalam kehidupan manusia pada zaman itu. Mereka hadir, dia sungguh hadir, dia sebagai Allah 100% dan juga sebagai manusia 100%, dan dia hadir pada saat itu. Nah, bagaimana dengan kita dalam kehidupan kita pada saat seperti kayak gini? Mungkin kita tidak bisa merasakan kehadiran Yesus secara fisik, betul? Kita tidak bisa melihat Yesus secara fisik, kita tidak bisa tahu, tidak bisa menyentuh dia secara fisik. Nah, bagaimana kita bisa untuk mengaplikasikan yang namanya Immanuel, Allah beserta dengan kita dalam kehidupan kita seperti kayak begini, dalam saat seperti sekarang kayak begini. Nah, Immanuel terdiri dari dua kata ya. Pertama itu adalah Manuel dan El ya, artinya Allah ada, Allah beserta dengan kita. Dan ini adalah suatu statement, adalah suatu janji Tuhan dalam kehidupan kita bahwa dia hadir beserta dengan kita. Dan ini harus kita pegang, ini harus kita benar-benar pegang Bapak Ibu. Nah, saya mencatat ya Bapak Ibu, ada 4 hal yang ingin coba saya sharekan kepada Bapak Ibu semua, bagaimana kita menghidupi, kita untuk mengaplikasikan, bahkan kita bisa merasakan arti Immanuel dalam kehidupan kita. Yang pertama-tama itu ada dari Kolose 1 ayat 27. Kolose 1 ayat 27 berkata, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di antara kamu. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dalam bahasa Inggrisnya dia menggunakan kata Christ in you, the hope of glory. Ya, Christ in you, Kristus di dalam kita. Kristus diam di dalam kita, the hope of glory, suatu pengharapan akan kemuliaan. Ya kan? Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa Christ in you, bahwa Kristus ada di dalam kehidupan kita. Dan ini harus kita yakini dalam kehidupan kita terus, bahwa Yesus Kristus hadir dalam kehidupan kita. Ya, pada saat dia hadir, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita terus menyadarkan diri kita, ya kan, kadang-kadang terus terang dalam kehidupan kita sendiri lupa kehadiran Yesus dalam diri kita kan. Kalau kita sadar terus akan kehadiran Kristus dalam diri kita, saya percaya kehidupan kita pun pasti akan berubah. Betul? Nah, dan kedua itu adalah pengharapan, the hope of glory. Immanuel artinya adalah Allah hadir dalam kehidupan kita, Christ in you. Dan kedua itu adalah pada saat Christ in you, pada saat Immanuel, Allah beserta dengan kita, berarti ada pengharapan. Nah, pengharapan ini yang kita harus gali, yang kita harus terus jaga. Dan firman Tuhan di Ibrani 6 ayat 19-20 berkata, pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Nah, Bapak Ibu, apa sih pengharapan? Dia itu bukan suatu ekspektasi, tapi pengharapan itu adalah suatu penantian yang terbaik, yang membuat kita terus yakini, kita terus kuat dan tidak goyang. Nah, di dalam Kristus, dan kita tahu pada saat Kristus ada di dalam kehidupan kita, kita memiliki ada suatu good expectation, ada suatu pengharapan yang selalu baik bahwa Allah terus bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan ke kehidupan kita bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Dan kenapa di ayat Ibrani 6 ayat 19-20 itu berkata adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, bukan aman bagi roh kita, bukan, tapi jiwa. Kenapa? Pengharapan bukan untuk roh kita, bahwa roh kita sudah di dalam Kristus,
bahwa roh kita sudah diselamatkan, bahwa roh kita sudah dalam naungan roh Kristus, tapi jiwa kita belum. Jiwa, pikiran, kehendak dan perasaan ini yang harus perlu kita yakinin terus, kita jaga. Kita harus memiliki pengharapan yang kuat di jiwa kita kepada Kristus. Dan ini yang perlu kita yakini, yang kita pelajarin terus dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah Christ in you. Immanuel artinya Kristus ada di dalammu. Yang kedua berarti ada pengharapan. Jangan sampai kita putus asa. Karena kenapa? Good expectation. Pengharapan yang selalu baik. Dan kita yakin, percaya bahwa Allah datang, bahwa Allah hadir untuk terus menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Amin. Nah, dan ketiga ini adalah kita bicara Immanuel, Allah beserta kita. Berarti Bapak Ibu bisa bayangkan, Allah beserta dengan kita, berarti kita memiliki kemenangan, kita memiliki kekuatan, kita memiliki kemenangan. Firman Tuhan berkata di 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus 2 ayat 14 berkata demikian. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Saya ulangi lagi. 2 Korintus 2 ayat 14 berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Nah, Bapak Ibu, bahwa di dalam Tuhan selalu dibawa dalam kemenangannya. Bukan kemenanganku, bukan kemenangan kita, tapi kemenangannya. Nyanya harus besar, berarti kemenangan Kristus. Dan inilah yang sering disalah mengertikan. Kemenangan itu selalu berbicara suatu dominion, betul? Pada saat kita menang, kita merasa bangga. Kita menang, kita merasa kita memiliki kekuasaan yang mutlak. Kita proud akan diri kita, ya kan? Tetapi kemenangan yang Tuhan Yesus maksud di sini adalah kemenangannya. Berarti kemenangan bagi Tuhan, bukan bagi kita. Dan ini yang perlu kita sadari Bapak Ibu, bahwa di dalam semua keadaan yang terjadi, ya kan, kita terus yakini bahwa ini adalah jalan yang membawa kemenangannya, bukan kemenanganku. Kadang-kadang dalam bisnis, dalam pekerjaan, mungkin kita dalam suatu posisi yang rendah, kita merasa kalah, kita merasa dikalahkan dengan saingan atau mungkin dengan hal-hal yang lainnya, ya kan. Tapi kita bisa belajar, kita bisa tahu ada kemenangan Tuhan, kemenangan Kristus pada saat itu terjadi. Nah, saya catat di sini bahwa kemenangan itu bukan hasil akhir, tapi yang Tuhan melihat itu adalah prosesnya, ya kan. Kemenangan mungkin cuma sekedar nilai, ya kan, sebuah angka. Tetapi yang Tuhan lihat adalah keinginan, our will, ya kan, kehendak kita dalam menuju yang namanya perbaikan, dalam menuju yang namanya perubahan. Itu yang Tuhan lihat. Saya teringat dengan Paulus Bapak Ibu di kitab Filipi. Pada saat dia di penjara, dia menulis surat. Dia di penjara Bapak Ibu. Dia di penjara karena dia memberitakan Kristus. Karena hal itu dia di penjara. Bagi manusia, bagi mungkin orang yang mendengar, orang yang melihat, bahkan yang tahu Paulus dalam penjara, mungkin seperti hal suatu kesusahan. Mungkin bisa saya bilang adalah suatu kekalahan, ya kan? Suatu kekalahan bagi Injil, suatu kekalahan bagi orang-orang kudus pada saat itu. Suatu kehancuran, mungkin pengharapan yang sangat down sekali pada saat mendengar Paulus dalam penjara. Tapi Paulus di kitab Filipi, dia menulis bahwa dia bersyukur dia masuk penjara. Karena kenapa? Injil Kristus semakin diperbesar lagi. Bahkan Paulus nulis di situ bahwa dia bersyukur dia masuk penjara. Karena kenapa? Nama Kristus bisa diberitakan lebih luas lagi. Dan ini adalah kemenangan Tuhan. Bukan kemenangan Paulus, tapi Paulus tahu ini adalah cara jalan yang Tuhan mau untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Nah Bapak Ibu, biar apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saat kita lagi down, kita tahu ini cuma sementara. Karena Kristus akan membawa kita di dalam kemenangannya. Amin. Nah yang terakhir Bapak Ibu, dari kata Immanuel, Allah beserta dengan kita, berarti itu adalah ada kekuatan Allah dalam kehidupan kita. Betul? Ada suatu kekuatan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita.
Kolose 1 ayat 11 berkata seperti demikian. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Dan dalam bahasa Inggrisnya berkata bahwa will be strengthened with all his glorious power. Dikuatkan dengan kekuatan kuasa. Bapak Ibu bisa bayangkan saat Kristus ada dalam kehidupan kita, Dia memberikan kepada kita kekuatan untuk kita menjalani kehidupan. Dan saya catat dalam Bapak Ibu bahwa firman Tuhan berkata di Filipi 4 ayat 13 berkata sedemikian bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. All things dapat kutanggung yang memberi kekuatan dalamku. Nah, Bapak Ibu, saat saya mendapatkan suatu pernyataan Immanuel, berarti Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Ini mengajar kita supaya kita tidak sombong. Ini mengajar kita bahwa supaya kita terus mengerti bahwa apapun yang terjadi, ya kan, keberhasilan kita, kemenangan kita yang kita peroleh, mujizat, kesuksesan mungkin, berkat, bahwa ini adalah semua dari Tuhan. Karena Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Dan ini mengajar saya banget khususnya untuk tidak sombong. Hati-hati Bapak Ibu dalam kita melakukan suatu kegiatan, mungkin dalam bekerja, dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang sekuler lainnya. Kadang kita mengandalkan kekuatan, kita mengandalkan pengalaman, kita mengandalkan pikiran, kita mengandalkan uang kita. Tapi firman Tuhan yang saya catat di sini bahwa Immanuel, Allah beserta dengan kita. Berarti itu tuh apa? Ada kekuatan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, Bapak Ibu, 4 hal yang ingin saya sampaikan. Allah beserta dengan kita, berarti God in us, Dia ada di dalam kehidupan kita, Dia ada di dalam hati kita. Yang kedua, berarti ada pengharapan, sauh yang kuat, yang terus mengajar kita untuk memiliki suatu good expectation. Saya percaya bahwa setiap kita anak-anak Tuhan, kita tahu kita memiliki good expectation di dalam Tuhan. Yang ketiga, berarti adalah di jalan kemenangannya. Segala sesuatu karena kita memiliki expectation yang bagus, apapun yang terjadi kita yakin dan kita selalu tahu bahwa itu adalah di jalan kemenangan Tuhan. Dan terakhir, berarti adalah kekuatan di dalam kehidupan kita untuk kita bisa melakukan pekerjaan, untuk bisa hidup dalam dunia ini, dalam sebagai apapun yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Mungkin kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai istri, kita sebagai anak, kita sebagai pemimpin, itu adalah limpahan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Amin Bapak Ibu. Nah, inilah firman yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Saya berharap ini dalam masa-masa pandemi seperti ini, dan kita sudah hampir kurang lebih 1 tahun kita tidak beribadah onsite. Dan saya percaya bahwa Allah terus beserta dengan kita, beserta dengan saya, juga beserta dengan Bapak Ibu semua. Immanuel, Allah beserta dengan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, saya dan keluarga besar dari GB Renewal ini mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.